Indonesia, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali kembali kami bisa menemani Anda semua dalam program Mimbar Agama Kristen selama setengah jam ke depan. Dan kali ini tentunya kita akan membahas apa yang terjadi ataupun juga berkaitan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami sebagai warga negara Indonesia ataupun juga sebagai warga dunia. Seperti halnya ancaman krisis global, lalu juga pergumulan-pergumulan ataupun juga bencana-bencana yang terjadi di sekeliling kita. Dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan hambanya yang saat ini sudah ada di studio. Beliau adalah Pendeta Bilmansi Manungkalit. Beliau adalah pendeta dari HKBP Kapuk Resort Slipi, dan tentunya saya akan sapa dulu beliau. Shalom Pak Pendeta. Shalom Bu Ria. Ya, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa baik sekali. Luar biasa. Ya, dan tidak hanya dengan Bapak Pendeta Bilmansi Manungkalit, tetapi tentunya saya juga bersama dengan jemaat dari HKBP Kapuk Resort Slipi. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di studio. Dan topik kita hari ini adalah seputar berlindung dalam naungan Tuhan. Pak Pendeta, kalau boleh tahu, kenapa tertarik sekali untuk kita membahas tema ini, tema besar kita, berlindung dalam naungan Tuhan? Ya, saya melihat bahwa keadaan kita belakangan hari ini memang membutuhkan satu kekuatan untuk berlindung terhadap apa yang tadi Ibu Ria sudah katakan. Banyak sekali ancaman keamanan, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita seperti merasa khawatir. Betul. Nah, karena itu kita butuh perlindungan, kekuatan dalam kehidupan kita. Dan saya pikir firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 91 ini, ayat 9 dan ayat 10 sangat bagus. Seperti apa itu, Pak untuk Pendeta? direnungkan. Di sini tertulis, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Iya. Ya, saya pikir bagus sekali ayat itu untuk... Apa yang mau dijelaskan dari ayat ini? Ya, saya melihat bahwa walaupun banyak sekali permasalahan, ancaman dalam kehidupan kita, dan memang kita harus mengakui bahwa perjalanan hidup tidak akan selalu lurus dan datar, tapi banyak sekali kelokan dan juga turun naik. Akan tetapi kita boleh mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai perlindungan bagi kita. Begitu, dan dikatakan di sini adalah ada malaikat-malaikatnya begitu ya, yang menjaga di setiap jalan kita. Begitu. Tapi kenyataannya kalau kita mau melihat begitu, Pak Pendeta, setiap masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi, itu justru dialami oleh anak-anak Tuhan yang bisa dikatakan saat teduhnya bagus, gerejanya bagus begitu. Nah, sebenarnya ada masalah apa ini? Kenapa sampai banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya mengalami hal seperti ini? Apa karena memang kurang intensitasnya, harus melebihi dari itu? Ya, saya pikir ancaman itu datang secara global ya. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu saja. Akan tetapi memang kalau seperti Bu Ria katakan tadi, anak-anak Tuhan lebih merasakan itu. Barangkali itu boleh kita lihat semacam ujian bagi mereka. Ya, tes mengenai keimanan mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan, atau hanya predikat saja. Mereka disebut sebagai anak Tuhan, tapi dalam kenyataan mereka tidak berlindung sepenuhnya. Nah, sebenarnya bedanya, tadi Pak Pendeta mengatakan ini semacam ujian begitu ya. Nah, sebenarnya apa bedanya ujian dan cobaan? Kadang-kadang ada yang mengatakan, ini kayaknya cobaan nih gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan apa antara ujian dan cobaan, atau memang sama? Ya, sebetulnya hanya masalah pendekatan bahasa menurut saya. Hanya di bahasanya saja. Bahwa ujian atau cobaan itu selalu dikaitkan dengan keimanan kita sendiri. Iya, nah menyikapi yang terjadi seperti yang baru-baru ini terjadi begitu di negara Jepang, kita tahu musibah tsunami yang begitu besar, walaupun sebelumnya juga negara kita pernah mengalami hal seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini, Pak Pendeta? Nah, satu hal yang menarik saya amati dari apa yang terjadi di Jepang itu, bahwa Jepang terkenal sebagai negara yang mempertahankan diri terhadap gempa karena begitu sering terjadi. Mereka sudah akrab gitu ya. Dan mereka mampu kelihatannya. Tapi cobalah lihat bahwa sesudah gempa bumi itu lalu datang lagi tsunami, ya kan? Dan kemudian sesudah itu kemudian juga ancaman mengenai tenaga nuklir mereka. Iya. Jadi artinya orang boleh selamat dari gempa bumi,
tapi kemudian datang ancaman yang berikut, datang lagi ancaman susulan, dan semua ini akan semakin mengingatkan kita bahwa yang tanpa Tuhan kita tidak akan dapat aman dalam kehidupan ini. Tentunya kita juga tidak berharap bahwa kita akan mengalami yang namanya cobaan gitu, ataupun ujian tadi yang dikatakan itu. Nah, bagaimana begitu Pak Pendeta? Kita harus menghadapi masalah seperti ini. Iya. Karena Tuhan kan mengatakan bahwa Tuhan sendiri juga tidak mau begitu anak-anaknya masuk dalam situasi yang sulit begitu. Iya, iya. Jadi kita mengatakan begini, bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh lari dari apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak mau mengurung anak-anak saya di rumah hanya karena mereka ingin selamat. Karena saya mengatakan dimanapun anak-anak itu akan dapat ancaman dalam kehidupan mereka. Di rumah sekalipun di rumah akan sekalipun mendapat ancaman dari teknologi yang ada ya. Betul. Akan tetapi kalau mereka sudah berlindung di balik kekuasaan Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan aman. Berlindung dalam kuasa Tuhan. Berlindung itu berlindung yang seperti apa sih Pak Pendeta? Berlindung apakah kita memang harus terus bertekun, berlutut begitu seperti itu? Berlindung yang seperti apa yang sebenarnya mau dibahasakan atau yang diartikan oleh kitab Mazmur yang tadi sudah kita baca? Iya. Memang jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya mereka memang betul-betul menyerahkan hidup mereka di bawah kuasa Tuhan. Mereka boleh berada di mana-mana dan melakukan aktivitas apapun seperti biasa, normal. Seperti normal, karena kita tidak mungkin lari dari kegiatan-kegiatan itu. Tetapi jika kita mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan itu, maka di sana mereka pasti terlindung. Kadang-kadang problem yang sering terjadi di dalam rumah tangga adalah Pak Pendeta, ketika menghadapi masalah mungkin si istri sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi tidak didukung oleh anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana menyikapi ini? Tapi nanti kita akan menjawabnya nanti, karena kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Jangan sampai terbuai jiwamu di dunia gelap. Dikala hariku makin senyap, jiwa setiaku tumbuh lemah. Cahaya hidup
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang hari ini mengangkat tema besar kita berlindung dalam naungan Tuhan. Dan kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Bilman Simanungkalit. Beliau adalah pendeta dari HKBP Resort Selipi dan juga masih ditemani oleh jemaat dari HKBP Kapuk Resort Selipi. Ya, dan tadi pertanyaan saya belum terjawab itu Pak Pendeta. Ketika menghadapi masalah begitu, si ibu sebagai tiang doa, katanya kan di rumah tuh ibu sebagai tiang doa begitu ya. Tapi ternyata tidak didukung begitu. Yang lain pesimis, sudahlah kita pakai cara kita sendiri, nggak usah pakai cara Tuhan. Tetapi si ibu tetap kekeh dengan caranya. Bagaimana ini menyikapi ini? Ya, memang menjadi satu permasalahan bagi kita sekarang. Bagaimana supaya bapak yang seringkali mengandalkan rasionalitas itu juga memahami bahwa masalah kerohanian itu juga sesuatu yang perlu. Dan ini sebenarnya tanggung jawab kepala keluarga juga. Sebagai seorang imam, ya, karena kita mengatakan bahwa peran seorang ayah dalam keluarga bukan hanya pemberi nafkah, akan tapi juga sebagai imam yang akan mengarahkan anak-anaknya, istrinya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kata orang-orang mau dibawa kemana nih keluarga kita, begitu tergantung dari imam. Baik, saya mempersilahkan untuk yang ada di floor, untuk yang mau bertanya, ada yang mau bertanya, silakan dari Ibu. Nama saya Ida Lubis. Pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta adalah kekhawatiran saya kepada putra-putri saya. Bagaimana cara saya melindungi mereka? Apakah saya harus melarang mereka keluar dari rumah untuk menghindari ancaman-ancaman kehidupan tersebut? Iya. Oke, baik. Mungkin nanti kita langsung jawab di pertanyaan yang kedua ya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, mungkin pertanyaan yang nomor 2 silakan biar nanti bisa langsung dijawab. Nama saya Santi Silalahi. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan melindungi orang-orang yang mencari perlindungan pada Tuhan? Oke, baik. Kita jawab dulu yang 2 ini. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ida, tentunya pertanyaan yang sering sekali disampaikan oleh ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Sama seperti saya yang juga khawatir dengan anak-anak saya di rumah begitu. Seperti apa, bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, baik. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita tidak akan bisa mengurung anak-anak di rumah. Tembok rumah kita dan pintu yang terkunci itu bukan jaminan bahwa anak-anak kita akan selamat dalam rumah. Akan tapi jika kita menghadirkan Tuhan di sana. Karena ancaman internet, komunikasi dari luar, narkoba boleh saja terjadi bahkan dalam rumah tangga sekalipun. Tapi jika Tuhan sudah hadir di sana, maka itu akan menjadi perlindungan bagi putra-putri kita semua. Jadi memang intinya menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak begitu. Iya, ini komunikasi berarti antara orang tua dan anak harus intensif ya? Mereka. Iya. Orang tua harus selalu mengingatkan tentang firman Tuhan, mengingatkan mengenai kekuasaan Tuhan yang dapat mereka andalkan. Iya, tapi kalau kita mau melihat sekarang ini kan begitu, sepertinya waktu sangat singkat sekali. Jadi ketika ayah sudah pulang ke rumah begitu, tiba-tiba sudah malam begitu, menyiasati waktu ini bagaimana Pak Pendeta untuk bisa mengajarkan? Sebetulnya banyak cara ya, Bu Ria. Kalau tidak bisa malam, pagi hari barangkali kita harus datang ke hadapan Tuhan lebih dahulu. Di jalan raya pun nilai-nilai itu bisa diterapkan kepada anak-anak begitu bisa, ya? Bisa sebetulnya. Ketika kita sama-sama dengan anak-anak, kita harus manfaatkan setiap kesempatan. Kapanpun, betul sekali. Ya, pertanyaan dari Ibu Santi. Nah, cara Tuhan melindungi? Ya, banyak sekali cara Tuhan ya. Kalau dalam firman Tuhan yang tadi dalam ayat 11 itu, Tuhan boleh mengutus malaikat-malaikatnya, sebetulnya dalam bentuk lain juga bisa. Guru-guru mereka juga, pengasuh mereka juga, saudara-saudara mereka juga. Semua akan dapat Tuhan pakai untuk melindungi anak-anak, sepanjang mereka itu juga adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Maka suruhlah mereka ke gereja, suruhlah mereka ikut dalam persekutuan supaya anak-anak kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya melihat cara Tuhan itu jauh melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan. Dan tentunya anak-anak butuh contoh gitu ya. Kadang-kadang saya perhatikan ini banyak bapak-bapak yang ingin sekali anak-anaknya bergabung di pemuda atau di Naposo Bulung, di remaja. Tapi si bapak sendiri juga di rumah aja gitu. Mungkin sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan keluarga begitu. Sementara anak-anak ini kan bapak sendiri enggak begitu. Tapi menyuruh kami harus mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Bagaimana ini? Iya, memang makanya sangat dibutuhkan panutan dan keteladanan seorang ayah. Sebenarnya mereka nggak butuh nasihat, butuhnya contoh ya. Contoh, betul itu. Betul sekali. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Flor, silakan.
Ada yang oh ya, Bapak. Nama saya Saud Sianturi. Ingin bertanya kepada Pak Pendeta, apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang berlindung kepadanya? Ya, janji Tuhan. Iya. Baik, saya langsung mengutip kepada Mazmur 91 ini bahwa 4 ayat yang terakhir dalam Mazmur ini berbicara tentang janji Tuhan itu. Tuhan sendiri yang akan mengatakan bahwa Dia akan meluputkan dan akan membentengi orang-orang yang mengenal namanya. Dia sendiri akan menyertai orang yang berseru kepadanya. Bahkan yang paling terakhir dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Itu hal yang luar biasa, Bu Ria. Luar biasa. Iya. Nah, saya tertarik dengan kata-kata meluputkan tadi itu. Mungkin Iya. ini juga menyambung ya, Pak ya. Tadi kan dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan meluputkan. Tapi kenapa saya merasa tidak diluputkan begitu? Saya merasa ikut dalam musibah itu gitu. Bagaimana ini, Pak Pendeta? Tadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan meluputkan. Sepertinya kata-katanya, saya tidak akan memberikan kamu kesusahan begitu. Ya. Saya pikir pengertiannya bukan begitu, Bu Ria. Seperti apa jadi? Iya. Penderitaan itu tetap akan datang dalam hidup kita. Pasti malah ya, Iya. pasti dialami. Tapi bagaimana kita memenangkan penderitaan itu sehingga kita tidak jatuh dan gagal dalam penderitaan? Nah, cara memenangkannya itu? Ya, itu dia. Dengan judul dari pertemuan kita ini. Menaruh kehidupan kita seutuhnya dalam perlindungan Tuhan. Iya. Saya ingat misalnya dengan Ayub, bagaimana dia didera oleh begitu banyak penderitaan, tapi akhirnya dia bisa menang. Ayub. Iya, itu karena memang dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dia menang di dalam keluarga juga begitu. Betul. Dia memenangkan keluarga juga. Apa yang bisa kita pelajari dari Ayub yang mungkin bisa dijadikan contoh atau aplikasi kita sehari-hari? Ya. Jadi kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi, semua adalah sepengetahuan Tuhan. Dan karena sepengetahuan Tuhan, kita taruh saja kehidupan kita dalam tangannya, dalam perlindungannya, maka Dia pasti akan meluputkan kita. Nah, kadang-kadang kita menaruh begitu, Pak Pendeta. Kita berdoa, oh Tuhan saya serahkan deh semuanya gitu. Tapi setelah itu dipikirkan terus. Tapi ketika berdoa, saya menyerahkan sepenuhnya. Tapi masih dipikirkan. Nah, bagaimana melihat gejala-gejala yang dialami oleh warga gereja seperti ini? Iya, saya takut mereka hanya menyerahkan diri dalam Tuhan hanya dalam lip service saja. Lain di bibir, lain saya di hati takut gitu begitu, ya. Tapi kalau orang Kristen atau anak Tuhan yang sepenuhnya menaruh kehidupan, saya pikir mereka tidak akan meragukan hal itu ya. Mereka betul-betul akan memasrahkan kehidupannya dan tidak akan beralih kemana-mana untuk mencari keselamatan dan perlindungan. Itu artinya bahwa persekutuan dalam rumah tangga ini harus terus jalan begitu ya. Iya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan persekutuan dalam rumah tangga ini akhirnya hilang, mungkin diganti toh sudah ada persekutuan bulanan dari gereja, sudah ada persekutuan dari mungkin keluarga, arisan keluarga begitu. Sebenarnya seberapa penting persekutuan keluarga kalau kita melihat sekarang sudah mulai hilang begitu, Pak Pendeta? Saya melihat bahwa keluarga yang berhasil adalah keluarga yang selalu menekankan persekutuan itu. Karena pada dasarnya keluarga adalah gereja mikro. Gereja yang berhasil harus dimulai dari keluarga yang berhasil. Dan di sana peran seorang ayah, peran seorang ibu, dan juga anak-anaknya sangat dituntut untuk selalu memasrahkan diri dalam naungan Tuhan. Iya. Nah, begitu banyak masalah juga yang kita hadapi. Kita mungkin sekarang lari ke ancaman krisis global begitu ya, Pak Pendeta. Kita tahu bahwa belum lama ini Mesir mengalami masalah dan tentunya itu berimbas kepada kita gitu. Entah kita kena imbas di minyaknya ataupun juga imbas di kebijakan-kebijakan global lainnya, diikuti dengan negara-negara Arab lainnya begitu. Wajarkah ketakutan kita terhadap krisis yang terjadi di luar? Atau mungkin Pak Pendeta melihat bahwa sekarang ini sudah berlebihan kekhawatiran-kekhawatiran, atau mungkin masih dalam tahap yang wajar? Bagaimana menghadapi ini? Ya, saya nggak tahu ya. Saya setiap melihat krisis global itu sebetulnya alasannya atau pertimbangannya adalah uang, atau hidup mewah, atau hidup nyaman. Kalau menurut saya, kalau kita masih tetap bertahan dalam kehidupan yang sederhana, seperti yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita,
Saya pikir masalah krisis global itu tidak harus menghantui pikiran kita. Tapi mau nggak kita ini hidup sederhana seperti yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita? Hidup sederhana maksudnya hidup cukup atau hidup sederhana yang seperti apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan begitu? Iya. Kan fakta sederhana itu kan beda-beda begitu, ya. Pak Pendeta, penghitungannya. Iya. Saya melihat bahwa gambaran orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, di mall, menghabiskan uang untuk konsumsi barang-barang kebutuhan atau mungkin di luar kebutuhan, barangkali bukan gambaran kesederhanaan ya. Oh begitu ya. Iya. Paling tidak sebenarnya Tuhan juga mengatakan burung pipit saja dipelihara. Betul, begitu ya. Ngapain juga iya. kita harus bersusah-susah. Kita harus lebih imani itu. Iya, dan bagaimana pengaplikasian dari Yesus Kristus sendiri yang telah membuktikan. Kalau kita lihat sebenarnya Tuhan Yesus juga dicobai. Tuhan Yesus juga mendapatkan ancaman-ancaman, tapi dia bisa terus tetap berdiri begitu. Iya. Apa yang diajarkan oleh Yesus mungkin bisa kita bagikan ya, Iya. untuk kita, dan masih berlaku sampai saat ini begitu ya. Iya. Ya, bagaimana Pak? Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup di dunia ini, bahwa banyak ancaman, banyak pencobaan yang dihadapi dalam kehidupan, akan tetapi karena kepatuhannya kepada Allah Bapa, itu lalu membuat dia mampu menghadapi semua persoalan. Bahkan dalam surat Filipi dikatakan, akhirnya semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Berarti kuncinya adalah 4 huruf itu taat gitu ya? Taat. Ya, taat. Oke, baik, kita harus akhiri. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu pesan-pesan kepada pemirsa dan juga kita yang ada di studio. Silakan Pak. Ya, saudara, ini menjadi harapan kita bahwa zaman boleh menjadi semakin berubah, akan tetapi firman Tuhan adalah kekal. Betul. Bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pelindung dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah sebuah keharusan bagi anak-anak Tuhan. Ya, kita akan berdoa untuk semua kita yang sudah menyaksikan program ini. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadikan Engkau sebagai pelindung dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan itu tidak hanya ungkapan dari mulut kami, tetapi sesungguhnya adalah ungkapan hati kami yang rindu akan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Baik, tentunya pemirsa sekalian, kita harus mengakhiri program kita hari ini, dan terima kasih tentunya Pak Pendeta untuk waktunya. Terima kasih juga untuk jemaat yang sudah hadir di studio di kesempatan kali ini, dan tentunya pemirsa sekalian, begitu hebat dan luar biasa kasih Tuhan kepada kita, dan jika kita mau berlindung dalam anugerah ataupun juga tangan Tuhan, maka tentunya Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kita jatuh tergeletak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen. Saya Ria Masilitonga dan juga kru yang lain undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Atau seruling dengan rebah.